Karena bisnis event organizer ini bisa disebut salah satu bisnis yang musiman gitu. Jadi jika tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang tepat, bisnis Anda bisa dalam bahaya. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana trik yang bisa dilakukan oleh bisnis event organizer untuk mengelola keuangan mereka. Ya, karena bisnis event organizer ini bisa disebut salah satu bisnis yang musiman gitu. Jadi jika tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang tepat, bisnis Anda bisa dalam bahaya. Sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update-update video terbaru dan membantu kami untuk mendapatkan 10.000 subscriber. Oke, yang pertama kita mesti ngerti dulu nih, bisnis I.O. ini seperti apa sih bisnis prosesnya gitu ya. Jadi pada dasarnya bisnis I.O. atau event organizer ini adalah bisnis jasa yang dibangun ya dari detail-detail proses suatu event atau kegiatan ya Bapak Ibu ya, mulai dari memilih dan mengemas konsep acara ya, memenuhi terkait pembayarannya ke vendor-vendor ya, kemudian mengurus perizinan misalnya ya, lobby-lobby terkait keamanan misalnya ya, dan menyiapkan teknologi pemasaran ya sampai dengan event itu kelar dan sampai di pertanggungjawabannya ya. Tentunya dengan banyak transaksi tersebut ya, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan ya oleh bisnis event organizer untuk mengatur atau mengelola keuangan mereka. Dan pertanyaannya, bagaimana langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ya atau mengelola keuangan bisnis event organizer tersebut ya. Yang pertama adalah suatu bisnis I.O. harus secara sadar mereka perlu merekrut tim keuangan khusus ya. Artinya dia ini nanti tim keuangan ini bertugas benar-benar mengelola keuangan yang ada ya, mulai dari pencatatan, pembukuannya ya, sampai ke tim financingnya ya, bagaimana mendistribusikan keuangan perusahaan untuk pos-pos tertentu. Nah, mereka harus punya tim khusus ya. Jika tidak ada tim khusus ini, seringkali duit keuangan perusahaan itu akan tidak benar-benar terkontrol dengan baik ya, karena tidak ada yang secara spesifik mengurusi dan yang tidak ada pembukuan yang benar, biasanya seperti itu. Kemudian buatkan SOP ya, agar transaksi pembukuan bisa lebih termonitor ya. Jadi sebelum masuk ke pembukuan ya, Bapak Ibu perlu membuatkan SOP ya. Jadi kenapa perlu dibuatkan SOP? Karena balik lagi, perputaran uang yang di bisnis I.O. ini cukup rumit Bapak Ibu. Ada DP customer misalnya, ada tagihan vendor misalnya, ada pembayaran gaji karyawan misalnya. Dan itu harus dimonitor dengan baik dan itu harus dijalankan dengan prosedur yang tepat. Ya. Jika tidak dijalankan dengan prosedur yang tepat, maka alur uang itu akan bisa benar-benar rancu ya, dan akan sulit dimonitor ya. Maka penting untuk membuatkan SOP, alur kerja ya terkait keuangan ya. Bagaimana prosedur menerima DP customer? Harus masuk ke rekening mana misalnya ya, harus di cross check dengan rekening koran misalnya ya. Customer harus mengirimkan bukti transaksi misalnya ya. Apapun itu Anda harus buatkan prosedur khusus. Berikutnya, dalam mengelola keuangan, perusahaan juga perlu melakukan pembukuan yang tepat. Ya, pembukuan harus mulai dilakukan ya, artinya mulai melakukan pencatatan transaksi ya. Jadi transaksi yang ada harus mulai dibukukan dengan baik ya, baik itu transaksi jasanya ya, pendapatan jasanya, transaksi pembayaran vendor ya, semua harus dibukukan dengan baik sampai akhirnya perusahaan punya data keuangan ya, punya neraca, punya laba rugi, punya arus kas. Ya, itu Anda bisa mengelola dengan baik nantinya ya, karena Anda sudah punya data sehingga Anda dalam mendistribusikan keuangan akan lebih terpola ya, tidak lagi berdasarkan feeling ya, karena Anda benar-benar sudah punya data. Kemudian yang perlu dilakukan adalah perusahaan perlu menyimpan dana cadangan ya, paling tidak untuk 6 bulan ke depan ya. Kenapa? Karena
bisnis I.O. ini juga termasuk salah satu bisnis musiman ya. Jadi dana cadangan ini dipergunakan seandainya sewaktu-waktu bisnis sedang low misalnya, bukan lagi high season ya. Jadi Anda masih punya dana untuk memutar ya, bisnis Anda tetap berjalan seperti itu. Berikutnya, bisnis I.O. juga perlu membuatkan kategorisasi jasa ya, mulai dari yang produk yang sifatnya high dan yang low product. Kenapa? Karena terkadang model-model yang low product ini yang bisa membuat bisnis tetap berputar gitu ya. Jadi paling tidak dengan low product ini arus kas perusahaan atau cash flow perusahaan itu tetap bisa berjalan ya, operasional perusahaan tetap bisa berjalan seperti itu. Strategi yang bisa Anda lakukan juga adalah Anda bisa mewajibkan pembayaran DP ya. Jadi pembayaran DP ini penting banget ya, karena tanpa DP Anda harus bekerja dengan modal Anda terlebih dahulu ya. Dan jika Anda tidak memiliki modal yang cukup besar, maka Anda akan cukup berat dalam menjalankan bisnis I.O. ini ya. Maka Anda harus ciptakan model bisnis yang Anda harus mendapatkan DP dulu dari customer. Dan untuk pembayaran supplier, Anda juga harus cari model vendor-vendor yang bisa memberikan tempo ya. Karena defisit hari itu nanti yang bisa memberikan Anda keuntungan ya. Jadi Anda terima di awal dari customer, Anda bisa tahan pembayaran untuk vendor, Anda akan mendapatkan gain tersendiri dari selisih hari yang Anda dapatkan ya. Itu juga jadi salah satu faktor bagaimana bisnis I.O. bisa berkembang ya. Bayangkan jika Anda dari customer tidak mendapatkan DP ya, tapi vendor minta dibayar di awal ya, maka bisnis itu akan benar-benar butuh modal yang cukup besar. Kemudian yang terakhir, Anda bisa mengubah model pembayaran karyawan ya. Seringkali I.O. yang di lapangan yang tidak memiliki pembukuan yang benar-benar baik, mereka akan membagi bonus mungkin atau gaji itu tergantung dengan eventnya. Jadi setiap kali event melakukan payment ya. Itu juga mungkin Anda bisa ubah ya, menetapkan periode tertentu, misal dalam pemberian bonus ya, misal bonus tahunan dibagi setiap bulan Februari atau Januari misalnya. Jadi ketika Anda memiliki tenggat waktu yang pasti sudah ditentukan, Anda bisa benar-benar mengatur cash flow ya. Jadi tujuannya adalah Anda bisa mengatur cash flow untuk menyiapkan pembayaran dengan lebih baik ya, daripada setiap event Anda harus melakukan pengeluaran pembayaran, maka cash flow itu Anda tidak benar-benar pegang dengan baik tentunya, dan bisnis Anda akhirnya kurang bisa berkembang karena pengaturan cash flow yang kurang maksimal ya. Jadi untuk pembayaran sebaiknya bisa standarkan ya di momen-momen yang sudah ditentukan. Oke, sebelum kalian selesai nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih update-update video dari The Consulting, dan kalian bisa membantu kami dalam mencapai 10.000 subscriber. Itu beberapa tips ya dan trik yang bisa teman-teman lakukan ya seputar bagaimana mengelola keuangan untuk bisnis event organizer ya. Itu dulu penjelasan dari saya, semoga bisa memberikan insight bagi teman-teman semua dan semoga bisnis I.O. kalian bisa terus berkembang.